Yuk dimulai Bu Susi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan salawat wassalam semoga tetap senantiasa tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya semua yang istiqomah hingga akhir zaman, dan mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalamnya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sahabat-sahabat Mitra Yuk Tazir ya, insyaallah siang hari ini kita bertemu kembali ya di dalam kajian rutin kita, yaitu sharing bisnis ya bersama founder Yuk Tazir ya, super leader kita yaitu Kak Ulan dan Kak Prapto ya. Insyaallah 1 jam ke depan ya kita akan menjemput ilmu ya, insyaallah mudah-mudahan dengan sharing bisnis kali ini, bincang bisnis kali ini, insyaallah ilmu kita semakin bertambah, kapasitas kita juga semakin meningkat ya, insyaallah. Mudah-mudahan ini semakin menambah bekal kita ya untuk semakin grow ya di bisnis kita, di Kafahpreneur ya. Insyaallah sudah ada 8 orang ya yang sudah hadir di ruang Zoom meeting ini. Saya ingatkan kepada para leader ya untuk mungkin mengingatkan kembali timnya ya untuk segera masuk ke ruang Zoom kali ini ya. Silahkan di mikrofonnya di mute ya agar tidak mengganggu, dan siapkan alat tempurnya, alat tulis ya, insya Allah akan ada banyak hal yang sangat penting ya yang perlu kita catat dan nantinya akan kita pelajari kembali ya untuk diulang-ulang, karena memang mungkin ilmu tidak bisa langsung kita serap sepenuhnya ya, untuk itu maka perlu untuk kita catat ya. Demikian, mari kita kosongkan gelasnya ya sehingga bisa menyerap ilmu secara optimal ya. Dan tanpa berpanjang lebar, saya persilahkan sepenuhnya kepada Kak Ulan untuk memulai sharingnya. Tafadhol. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bunda Susi ya yang telah memandu acara kita pada siang hari ini. Apa kabar teman-teman semua pada siang hari ini? Yang keadaannya baik, boleh angkat 2 jempolnya. Semangat nih. Ya. 2 jempol. Ya, Masya Allah, tabarakallah ya. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah mempertemukan kita di ruang Zoom pada siang hari ini. Mudah-mudahan forum kita mendapatkan limpahan berkah serta ridha Allah ya. Dan kita berharap insya Allah setiap kita menuntut ilmu, setiap kita belajar, insya Allah ini akan menambah ilmu kita, ya, kemudian akan menambah amal kita, dan insya Allah juga akan menambah rizki kita, ya, insya Allah, amin, Allahumma amin. Salawat beriring salam kita hadiahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah. Baik, teman-teman, Mitra Yuk Tazir yang dirahmati Allah, insya Allah ya,
per hari ini kita akan rutinkan bincang bisnis ya setiap hari Selasa. Nanti waktunya kita sesuaikan apakah tetap jam 2 siang atau jam setengah 2 siang. Karena kalau di wilayahnya Bunda Susi ya di Bali, ini sudah pukul 3 kan. Khawatirnya nanti tertabrak dengan asar. Jadi mungkin untuk minggu depan bisa kita ubah ke jam 13.30 gitu ya. Jadi di tempatnya Bunda Susi atau tempat Bu Sulis itu masih pukul setengah 3. Kan 1 jam ya, sampai setengah 4 insya Allah cukup gitu. Nah, jadi tujuannya teman-teman, bincang bisnis ini akan membahas hal-hal ya berkaitan dengan bisnis kita gitu ya, yang sifatnya itu nanti sharing seperti itu, lebih kepada sharing, biar lebih intens seperti itu ya, karena kalau di pembinaan di Kafahpreneur-nya sendiri itu secara besar gitu ya, pesertanya banyak sehingga terkadang terbatas kita untuk diskusi gitu. Nah, tetapi kalau bincang bisnis ini harapannya ini kan pesertanya terbatas ya, hanya untuk peserta dari tim Yuk Tajir, harapannya bisa lebih leluasa nanti diskusinya gitu ataupun penyampaian materinya. Nah, jadi mungkin hari ini banyak yang berhalangan, kita doakan mudah-mudahan yang sakit segera sehat, yang sedang ada keperluan ya, apakah itu keperluan keluarga atau dakwah, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan ya kepada saudara-saudara kita. Dan kita berharap nantinya setiap minggunya gitu ya itu akan bertambah insya Allah gitu ya pesertanya. Jadi semakin banyak ya dari teman-teman Yuk Tajir yang kemudian mengalami peningkatan yang eksponensial ya dari sisi pencapaian ataupun pertumbuhan bisnisnya itu melonjak tajam gitu ya, karena sering ikut pembinaan, insya Allah seperti itu. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah, bincang bisnis ini nanti insya Allah setiap hari Selasa ya, insya Allah pukul 13.30 mulai minggu depan, dan kita juga akan memulai kelas perdana untuk kelas percepatan ya. Jadi ada 21 hari menjadi sales warrior. Jadi kita akan isi ya dengan kurikulum-kurikulum yang telah disiapkan teman-teman semuanya yang berkomitmen ingin grow, yang berkomitmen untuk menjadi sales warrior gitu ya. Nah, itu bisa masuk ke kelas tersebut. Jadi memang tidak diadakan di grup besar, keluarga besar Yuk Tajir. Kenapa? Karena kita ingin melihat siapa yang sungguh-sungguh. Ya, karena ini ilmunya mahal gitu. Jadi sayang ketika sudah di-share di grup terus nggak ada yang respon gitu kan. Jadi kita lebih baik kita pilih siapa yang mau aja gitu ya, siapa yang mau yuk kita belajar sama-sama, insya Allah dari kelas tersebut kita belajar ya 21 hari menjadi sales warrior, dan insya Allah ini nanti akan memberikan efek yang baik untuk pertumbuhan bisnis kita. Jadi bagi yang belum mendaftar ya boleh segera mendaftar dengan syarat dan ketentuan yang berlaku ya, intinya mah mau belajar dan mau diajar, hanya itu saja. Ya, baik, kita mulai pertemuan kita pada siang hari ini. Karena waktu kita cuma 1 jam, ya ini sudah 14:10 WIB. Maka langsung sampaikan ya, terkait dengan tema kita, keluarga harmonis, bisnis laris manis. Nah, jadi keluarga ya teman-teman itu adalah unit ya, pertahanan terakhir bagi peradaban umat Islam. Ya, kita tahu peradaban umat Islam pasca ya keruntuhan institusinya pada tahun 1924 itu kan itu benteng pertamanya sudah runtuh. Nah, benteng terakhir pertahanan peradaban kaum muslim itu adalah pada keluarga. Nah, itu pun hari ini banyak ya keluarga-keluarga muslim yang hari ini itu terancam untuk kemudian hancur gitu dengan berbagai faktor ya, utamanya faktor ekonomi ya, terutama saat-saat pandemi hari ini ya, sudah 2 tahunan kita mengalami pandemi ya, angka perceraian itu meningkat drastis. Betul apa betul? Betul ya, gitu. Nah, faktor utamanya itu rata-rata adalah faktor ekonomi gitu. Ya, jadi PHK, usaha banyak yang gulung tikar gitu dan lain sebagainya sehingga terjadilah perceraian itu. Nah, tentu kita gitu ya sebagai bagian dari kaum muslimin dan kita saat ini memilih ya menjadi bagian dari pengusaha, tentu kita ingin memiliki kehidupan ya rumah tangga yang harmonis
ya, dan juga bisnisnya laris manis seperti itu ya, sehingga kita pun ya nantinya tidak hanya keluarga kita saja yang harmonis, tetapi kita bisa meluaskan kebermanfaatan kepada keluarga-keluarga muslim yang lainnya, supaya mereka juga merasakan ya kehidupan rumah tangga yang harmonis ya, dan juga bisnisnya mengalami laris manis seperti itu. Nah, jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya tadi ya tidak bisa dipungkiri bahwa yang namanya kehidupan ya berumah tangga yaitu butuh uang gitu ya. Jadi tidak sekedar cinta ya, karena cinta nggak buat kenyang ya kan. Cinta itu juga perlu gitu ya, tapi kita juga nggak boleh lupa bahwa ya anak-anak butuh makan, kita butuh makan, kemudian juga butuh biaya sekolah, butuh biaya pendidikan gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, itu semua membutuhkan uang. Termasuk juga ibadah-ibadah ya yang lain ya yang Allah perintahkan kepada kita, yaitu banyak sekali yang menuntut ya adanya uang. Misalnya perintah untuk berkurban, perintah untuk berhaji ya, untuk umroh, untuk wakaf, untuk sedekah gitu ya. Bahkan orang yang meninggal dunia itu ketika dia menghadap kepada Allah, satu ya yang dia pinta untuk dihidupkan kembali ke dunia sebentar saja. Kenapa? Karena dia ingin sedekah gitu. Betapa besar gitu ya kebaikan dari sedekah itu di sisi Allah. Nah, sedekah itu juga butuh uang gitu ya. Tentu kita ingin sedekah yang terbaik ya kan. Perintah untuk wakaf gitu, akikah anak gitu ya. Nah, itu semua ibadah-ibadah yang memang membutuhkan adanya uang gitu. Belum lagi kalau kita mengkaji tentang bagaimana Islam mengatur ya tentang pendidikan terhadap anak-anak kita gitu. Ya, misalkan ya, mangga ini siapa ya? Nah, jadi misalkan di dalam syariat itu disyariatkan ya anak-anak ketika sudah usia mumayyiz ya, yang dia sudah paham ya tentang aurat dan lain sebagainya, sekitar umur 7 tahun lah ya. Nah, itu kamarnya harus sudah terpisah, tidak boleh bersama orang tuanya ya. Bahkan ketika dia punya saudara gitu ya, juga tidak boleh bersama dengan saudaranya ya, atau minimal dia terpisah tempat tidurnya, tapi lebih aman terpisah memang kamarnya gitu. Nah, coba gitu kalau punya anaknya 2, 3, nah artinya kan ini ya secara nggak langsung di dalam syariat Islam itu ya kita tuh dimotivasi untuk kemudian memiliki ya kemampuan membangun rumah yang memang ideal bagi keluarga muslim. Ya, hari ini betapa banyak keluarga muslim ya yang tinggal di rumah yang tidak ideal, misalnya tempat tidurnya semuanya jadi satu di depan TV misalnya, orang tuanya, anaknya, saudaranya ada berapa gitu ya, sehingga sangat rentan kemudian terjadi pelecehan seksual dan lain sebagainya. Nah, ini banyak sekali gitu ya teman-teman. Jadi memang faktor ekonomi ya ini bukan perkara yang bisa dianggap remeh ya atau disepelekan. Juga kita mengaca pada peristiwanya ketika Rasulullah hijrah ya dari Mekah ke Madinah ya untuk menegakkan fondasi pertama pemerintahan Islam di Madinah. Maka yang Rasulullah lakukan itu pertama kali adalah mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Nah, ini dalam rangka apa? Dalam rangka menstabilkan perekonomian gitu. Ya kan? Kan orang-orang Muhajirin ya, orang-orang yang berhijrah dari Mekah ke Madinah itu kan tidak membawa apa-apa. Mereka hanya membawa pakaian yang melekat pada dirinya. Bahkan Abdurrahman bin Auf gitu ya, sahabat yang kaya raya sekalipun datang ke Madinah itu memang tidak bawa apa-apa. Dia tinggalkan semua hartanya di Mekah. Seperti itu ya. Nah, maka apa yang Rasulullah lakukan pada saat itu adalah mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor gitu. Maka ini juga ceritanya familiar ya bagi kita bahwa Abdurrahman itu ditawarin mau dikasih kebun kurma sekian, bahkan mau dikasih istri dan lain sebagainya gitu ya. Tapi kemudian Abdurrahman bin Auf itu memilih untuk ditunjukkan di mana pasar gitu. Kemudian dia langsung berniaga di sana gitu ya, dan kembali lagi menjadi orang yang kaya, masya Allah gitu ya. Nah, ini artinya apa? Perekonomian itu penting ya. Bahkan Rasulullah memperhatikan itu ketika awal-awal hijrah, sehingga mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor agar perekonomian kembali stabil gitu. Nah, maka
teman-teman yang dirahmati Allah, ini ya berkaitan dengan apa yang kita lakukan hari ini ketika kita memutuskan untuk memilih aktivitas usaha ya bisnis, maka ini adalah pilihan yang sudah tepat. Kenapa? Karena ya bisnis, berdagang, berniaga ini merupakan ya 9 pintu rezeki dari 10 pintu yang ada. Jadi istilahnya ada 10 pintu rezeki ya, yang 9 pintunya itu ada pada perniagaan, ada pada bisnis, ya ada pada usaha. Sedangkan yang 1 pintu rezeki itulah ya yang di sana itu berebut pegawai, ASN ya, kemudian karyawan, petani. Nah, itu berebut di 1 pintu. Sedangkan yang 9 pintu ya, ini masih sepi. Gitu. Artinya masih bebas hambatan, belum macet-macetan. Orang pada macet-macetan di 1 pintu rezeki. Ya, nah yang berniaga, yang berbisnis ini ya ada 9 pintu, yang ini masih sepi. Ya, orang itu banyak yang tidak siap ya atau tidak mau untuk mengambil peluang usaha. Mereka memilih zona nyaman di 1 pintu walaupun harus berdesak-desakan gitu ya. Padahal ada 9 pintu yang masih sangat sepi gitu. Nah, maka ini sudah pilihan yang tepat bagi kita ya untuk kemudian memilih menjadi seorang pengusaha. Apalagi menjadi seorang pengusaha ya di Kafahpreneur dengan produk premiumnya yaitu Turkish Propolis Ruqyah. Maka ini sudah pilihan yang sangat tepat. Tinggal bagaimana kita mengasah terus ya skill kemampuan kita dalam memasarkan produk dan meningkatkan terus prosesnya baik ikhtiar langit dan ikhtiar buminya. Nah, kembali kepada tema kita, keluarga harmonis, bisnis laris manis. Ini tidak bisa terwujud begitu saja, tetapi harus ada perjuangan yang kita lakukan, upaya-upaya yang kita lakukan. Nah, kriteria dari bisnis yang kemudian insya Allah gitu ya, bisa menghadirkan sakinah ya atau keharmonisan dalam rumah tangga dan bisnisnya insya Allah juga laris manis ya, itu memiliki kriteria utama. Nah, kalau di sini saya menyebutnya ada setidaknya 3M. Nah, gitu ya. Setidaknya ada 3M ya kriteria sebuah bisnis atau usaha yang ini bisa menghadirkan keharmonisan di dalam rumah tangga kita ya. Yang pertama, M yang pertama adalah mengutamakan Allah dan Rasul. Nah, gitu ya. Jadi mengutamakan Allah dan Rasul. Ini yang pertama. Jadi, teman-teman yang dirahmati Allah, ya, apapun bisnis yang kita jalankan, ya, atau kerja gitu ya, pekerjaan apa yang kita jalankan, maka pastikan ya, yang paling pertama adalah mengutamakan Allah dan Rasul. Nah, jadi ya kalau kita berbicara bisnis gitu, jangan dilihat dulu gitu ya. Yang pertama jangan dilihat dulu keuntungan atau profit yang akan kita dapatkan. Kenapa? Karena percuma ketika profitnya besar tapi ternyata Allah dan Rasul tidak ridho. Ya, maka ini akan menjadi istidraj gitu. Ya, akan menjadi sesuatu yang fata morgana, menipu kita gitu. Tidak ada keberkahan di dalamnya dan lebih parah lagi mencelakakan kita kelak di akhirat. Nauzubillah min zalik gitu. Ya, jadi hal pertama ketika kita memilih usaha, memilih bisnis, maka pastikan bisnis tersebut mengutamakan Allah dan Rasul. Ya, jadi orang-orang yang ada di dalamnya adalah orang-orang yang mengutamakan Allah dan Rasul. Sistem bisnisnya mengutamakan Allah dan Rasul. Sehingga ketika suatu hari nanti ya terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala yang dicontohkan Rasulullah SAW, sangat mudah untuk diperbaiki. Ya, berbeda kalau kemudian Allah dan Rasul tidak menjadi yang utama. Ya, maka ketika ada kesalahan secara hukum syara, maka sangat sulit untuk diperbaiki. Kenapa? Ya karena profitnya sudah besar, sayang gitu. Nanti kalau diubah nanti gimana? Kita mulai dari nol lagi dan lain sebagainya. Ya, syaitan mulai bermain di sana gitu. Artinya takut kehilangan ya apa yang sudah didapatkan selama ini. Nah, maka ini yang pertama ya, mengutamakan Allah dan Rasul. Dan Masya Allah, Alhamdulillah atas izin Allah semuanya ya, bisnis yang kita jalankan hari ini Insya Allah gitu ya, mengutamakan Allah dan Rasul.
Maka berkali-kali disampaikan jika teman-teman menemukan ya di dalam bisnis ini ya ada sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat, maka silakan disampaikan. Nanti kita akan kaji dan jika memang betul tidak sesuai dengan syariat, kita akan ubah ya dengan yang sesuai dengan syariat. Gitu. Jadi semudah itu. Kenapa? Karena orang-orang yang ada di dalamnya ya para pendirinya ya founder dari Kafapreneur ini ataupun founder dari Yuk Tajir ini adalah orang-orang yang mengutamakan Allah dan Rasul, sangat takut dengan Allah dan Rasul gitu. Ya, jadi insya Allah ya kita akan terus konsisten menjadikan ya Allah dan Rasul yang utama di dalam bisnis kita. Jadi apapun ya keputusannya, apapun pola bisnisnya, yang paling utama adalah ya Allah dan Rasul. Gitu. Ya makanya sampai kita dari sisi akadnya pun kita dikasih tahu gitu agar tidak terjadi kebatilan. Jadi misalkan begini ya mau jadi agen gimana syaratnya? Nah ini riskan ya kalau mau jadi agen syaratnya beli 5 botol. Nah ini riskan ya riskan menjadi 2 akad dalam satu transaksi. Nah, maka kita siasati dengan cara seperti apa? Ya ini sesuai dengan rekomendasi para asatid yang ahli di bidang fikih muamalah gitu ya. Maka kita sampaikannya begini, ya. Ada 3 pilihan paket yang bisa dipilih. Yang pertama, 3 botol. 3 botol Turkish Propolis Ruqyah itu harganya 630.000. Dapat diskon, sudah dapat diskon 120.000. Jadi per botolnya dapat diskon 40.000. Dan gitu ya, ibu atau bapak bisa menjadi reseller. Nah, jadi menjadi reseller itu opsional, gitu pilihan. Kalau dia beli 3, dia bisa jadi reseller. Kalau dia nggak mau, ya nggak apa-apa, gitu. Jadi kan beda redaksinya. Kalau tadi yang pertama mau jadi reseller harus beli 3, minimal beli 3. Nah, kan beda. Berarti dia otomatis jadi reseller. Tapi kalau yang kedua, ya beli 3 botol, dapat diskon 120.000, harganya jadi 630.000, ibu atau bapak bisa menjadi reseller. Nah, jadi bisa gitu ya. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa, gitu. Tetap dapat harga 630.000 seperti itu. Nah, kalau paket yang kedua 5 botol. Kalau 5 botol ya harganya menjadi 975.000. Nah, ibu atau bapak dapat diskon sekian dan bisa menjadi agen. Nah, seperti itu. Jadi ini harus diperhatikan teman-teman. Kenapa? Karena kita menghindari adanya ya kemungkinan 2 akad dalam satu transaksi. Nah, gitu. Itu yang pertama, gitu ya. Nah, jadi itu tadi M yang pertama ya ciri dari sebuah bisnis yang insya Allah akan menghantarkan keharmonisan rumah tangga kita. Yang pertama adalah mengutamakan Allah dan Rasul bisnisnya ya. Nah kita masuk yang kedua, M yang kedua ya bisnis yang kita jalankan ya itu harus ya mengutamakan anak dan keluarga. Gitu. Jadi tadi Allah dan Rasul yang pertama, yang kedua mengutamakan anak dan keluarga. Ya, maka dari itu gitu ya, jangan sampai kita menjalankan ya bisnis atau bekerja yang itu justru menjauhkan kita dengan anak dan keluarga. Gitu. Ya, misalkan tadinya kerja jadi karyawan. Berangkat pagi, pulang sore. Udah deh aku mau bisnis aja biar bisa membersamai anak dan keluarga. Nah, ternyata bisnisnya itu produksi sendiri. Misalkan ini mohon maaf, ya misalkan buat sarapan pagi bisnisnya. Ya, apa nasi uduk, nasi kuning atau apa gitu ya. Yang itu mau tidak mau ya mengharuskan dia harus kemudian memproduksi itu dagangannya. Ya harus belanja dulu ke pasar, beli ayamnya, beli bumbu-bumbunya dan lain sebagainya, pagi-pagi udah masak, nanti setelah itu dia packing, setelah itu dia promosi, setelah itu dia mengantar-ngantarkan pesanan gitu ya. Atau kalau buka lapak dia harus nunggu lapak. Ya, yang tadinya mau bersama keluarga justru waktunya habis terkuras untuk ya aktivitas bisnisnya. Nah, ini banyak yang seperti ini. Kenapa? Karena pilihan bisnisnya belum tepat gitu. Nah, maka gitu ya, bisnis yang kemudian mengutamakan anak dan keluarga itu adalah bisnis
yang efisien dari sisi waktunya, fleksibel dari sisi waktunya. Nah, bisnis yang seperti apa? Ya, bisnis yang kita jalankan hari ini, di mana fokus hanya pada pemasaran saja. Jadi ketika kita punya waktu sehari 8 jam, ya, bayangkan 8 jam itu fokus untuk penawaran saja, tidak memikirkan produksi, tidak memikirkan belanja bahan pokok untuk kita olah, ya, tidak gitu. Jadi kita fokus saja pada pemasaran. Nah, ini bagi ibu rumah tangga apalagi sangat-sangat efisien gitu. Dengan banyak sekali ya rutinitas yang harus dia jalankan, maka bisnis dengan fokus memasarkan produk jadi seperti yang kita jalankan saat ini menjadi ya pilihan yang tepat. Jadi dia masih bisa tetap ya mengurus anaknya, masih tetap bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangganya gitu ya. Kemudian dia sisihkan waktu itu bisa untuk mempromosikan produknya gitu ya dan lain sebagainya, itu semua bisa dilakukan dari rumah saja ya, tanpa kemudian harus menghabiskan banyak waktu dan meninggalkan anak dan keluarga. Seperti itu. Begitupun dengan bapak-bapak, ya jangan salah gitu ya, bapak-bapak juga harus ya berpikir bagaimana bisa gitu banyak waktunya untuk membersamai anak dan keluarga gitu. Ya kenapa? Apalagi kalau bagi bapak-bapak, karena bapak-bapak ini gitu ya adalah imam yang akan membawa keluarganya gitu ya ke surga atau ke neraka. Jadi kalau bapak-bapaknya jarang di rumah gitu ya, siapa yang akan kemudian mendidik dan memberikan teladan kepada anak-anaknya? Ya tidak cukup hanya dari sosok ibunya saja, tetapi harus bersama. Nah, maka pilihan menjalankan bisnis dari rumah ini adalah pilihan yang insya Allah ya tepat gitu ya, yang kemudian bisa gitu ya mengutamakan anak dan keluarga, sehingga keharmonisan itu bisa betul-betul kita rasakan, bisa betul-betul kita raih seperti itu ya. Nah, jadi ini yang kedua ya, bagaimana bisnis yang kita jalankan itu mengutamakan anak dan keluarga. Jadi gitu ya, tidak direpotkan dengan produksi ya, tidak direpotkan dengan yang lain-lainnya, cukup fokus pada memasarkan saja ya produk yang sudah jadi, yang kriterianya ya kita sudah tahu kriterianya, produk yang bisa kita pasarkan itu yang tepat itu seperti apa gitu kan. Produknya itu harus yang premium gitu ya, bukan produk yang abal-abal, bukan produk yang yang asal-asalan gitu ya, tapi kita memasarkan produk yang betul-betul berkualitas ya, di angka 9 atau paling minim di angka 8 ya, dari 10 misalkan. Nah, kemudian juga produknya itu bisa go online gitu ya, dengan catatan dia tahan lama, ongkirnya juga tidak mahal karena ringan gitu. Ya, bayangkan kalau kita jualannya misalnya jualannya misalkan furnitur ya, furnitur rumah tangga ya, sofa, lemari. Nah, itu kan ongkirnya mahal gitu ya. Terus juga repeat ordernya nggak tinggi. Nggak mungkin kan orang setiap bulan ganti sofa gitu kan. Nah, jadi harus diperhatikan gitu, harus diperhatikan produk yang mau kita pasarkan. Kan kita fokus pada pemasaran produk saja. Jadi pastikan produknya berkualitas tinggi, premium, kemudian dia itu bisa go online ya, dengan kriteria go online itu dia tahan lama ya. Jadi Indonesia ini terdiri dari banyak pulau ya, sangat luas sekali. Ini barang akan mampir ke ekspedisi ya, nanti singgah di mana, kemudian baru sampai kepada konsumen kita. Nah, maka pastikan expirednya tuh lama. Pastikan dia tahan lama, jangan yang mudah basi. Nah, kalau kita misalkan mohon maaf produksi tadi ya, nasi uduk atau nasi kuning ya. Nah, ini jangkauannya terbatas. Kalaupun kita mau online kan, itu jangkauannya mungkin radius 3 km dari titik kita. Ya, di luar dari itu kita sudah sulit untuk mendeliverikannya gitu. Nggak bisa, sedangkan pasar kita itu luas banget secara online. Kalau kemarin kami belajar dengan Coach Daeng Fakih ya, Coach Daeng Fakih itu dia sampaikan bahwa hari ini gitu ya, dunia itu sudah berubah, di mana penduduk Indonesia utamanya gitu ya, itu didominasi oleh kaum milenial. Dan kaum milenial hari ini di mana tempat ngumpul mereka ya, ditambah dengan adanya pandemi. Nah, kaum milenial hari ini berkumpulnya itu di dunia online.
gitu. Sehingga hari ini wajar banyak bermunculan gitu ya pasar-pasar online ataupun jasa-jasa online gitu. Kalau orang dulu itu mau beli tiket itu harus pergi ya ke suatu tempat gitu ya, toko atau ruko atau apa gitu untuk beli tiket pesawat, sekarang sudah pakai Traveloka gitu. Sudah bisa langsung pilih ya mau cari hotel apa segala macam bisa pakai Traveloka. Kemudian juga pokoknya serba online lah gitu ya. Bahkan sekarang ini orang jualan-jualan apa sayur mayur dan lain sebagainya juga sekarang sudah online gitu. Artinya orang sekarang itu kecenderungannya memang begitu gitu. Mereka lebih merasa nyaman dan lebih merasa enak itu belanjanya secara online, nggak harus pergi kemana-mana. Yang jelas mereka trust dengan penjualnya, ya mereka sudah percaya dengan penjualnya, ya sudah gitu. Mereka lebih nyaman transaksi online ketimbang harus pergi ke pasar atau ke mall seperti itu. Ya, jadi ini zaman sudah berubah, maka kita harus beradaptasi. Jadi jangan hanya berpikir jualan untuk sekitar kita saja, kita harus melihat Indonesia luas. Ya, maka kita harus punya mimpi besar bahwa saya harus ya produk yang saya jual ini harus sampai menjangkau seluruh penjuru Indonesia. Saya harus memiliki mitra bisnis di berbagai titik yang ada di Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia ini luas, ya 250 juta penduduknya gitu, ya. Jadi produk yang saya pasarkan ini harus menjangkau itu ya dengan memanfaatkan online tadi. Nah, maka produknya harus tahan lama, kemudian hemat ongkir seperti itu. Ya, kemudian gimana lagi nih kalau kita mau fokus menjual produk saja ya selain tadi kualitas premium bisa go online terus apalagi ya. Nah, pastikan profitnya juga tinggi. Ya kan kita inginkan jualan gitu ya fokus pada pemasaran. Kalau profitnya tidak tinggi, ya ini akan lama grow-nya. Nah, sedangkan pengusaha pemula itu butuh yang namanya perputaran yang cepat gitu ya untuk memenuhi kebutuhannya dan untuk membesarkan bisnisnya. Maka pastikan profitnya tinggi. Nah, Turkish Propolis Ruqyah ini teman-teman, ketika yang ngambilnya 10 botol, dia dapat harga 175.000 per botol. Kemudian dia fokus menjual ke user ya. Fokus menjual ke user secara ecer per botol ya 250.000, maka dia sudah dapat keuntungan 75.000 bersih dari penjualan itu, gitu ya. Nah, jadi bisa 750.000 dapatnya 10 botol itu. Nah, kalau 1 bulan mampu menjual 20, 30 bahkan 40 botol tinggal dikalikan saja, gitu ya. Nah, ini kalau di awal-awal memungkinkan karena ada ya sudah pernah ada yang jualan ecer ya jualan ecer per bulannya itu sampai tembus 200 botol. Nah, silakan dihitung ya. Jualan ecer per bulannya tembus 200 botol. Berarti berapa tuh 75.000 kalau dikali 100 saja sudah 7,5 juta. Berarti 15 juta keuntungannya bersih dalam 1 bulan. Nah, tapi ini butuh effort yang tinggi kan? Butuh kerja keras yang tinggi gitu. Bagaimana door to door gitu ya, bagaimana dia kemudian melakukan edukasi kepada teman-temannya yang dia kenal dan lain sebagainya. Intinya ya memang ada upaya di sana. Ikhtiar langit dan ikhtiar bumi ini dahsyat luar biasa. Jadi tidak hanya sekedar punya angan-angan, punya impian closing sekian, tetapi ikhtiarnya itu ya pas-pasan, ikhtiar langitnya pas-pasan, ikhtiar buminya juga pas-pasan gitu ya, nggak melangkah-melangkah gitu ya gimana gitu kan. Nah, jadi begitu. Jadi tadi ya teman-teman ya, bagaimana kemudian kita bisa menghasilkan ya bisnis yang kemudian laris manis, kemudian keluarga harmonis. Jadi memang perhatikan ya bahwa bisnis kita mengutamakan anak dan keluarga dengan ciri-ciri yang tadi. Ya, jadi fokus pada memasarkan dan memasarkan bukan hanya memasarkan sebatas sekedar memasarkan saja, tapi harus dilihat produk yang kita pasarkan. Ya, alhamdulillah saat ini Turkish Propolis Ruqyah BPOM-nya sudah keluar, kemudian halal MUI-nya juga sudah keluar, artinya ya sudah resmi. Walaupun dari awal kita yakin ya bahwa TPR dengan menggunakan teknologi nano itu sudah pasti 100% halal. Kenapa? Karena dia tidak menggunakan alkohol dalam menguraikan propolisnya, tapi menggunakan teknologi nano. Nah, tapi dengan adanya ya
BPOM, dan dengan adanya label MUI ini semakin meyakinkan kita ya kehalalan dan kelegalan dari produk Turkish Propolis Ruqyah ini. Jadi teman-teman ya gaspol gitu, gaspol, fokus pada penawaran saja. Produknya sudah ada, premium, jelas berkhasiat, sudah banyak yang membuktikan manfaatnya, bahkan teman-teman pun sudah merasakannya. Maka ya tanamkan pada diri kita, ini ada produk bagus, banyak orang yang membutuhkan, menjadi solusi atas berbagai persoalan kesehatan orang di luar sana. Saya sudah merasakan khasiatnya, teman-teman saya, konsumen saya sudah merasakan khasiatnya, maka tanamkan dalam diri kita, zolim kalau kita diam-diam saja. Zolim kalau kita tidak mensyiarkan seluas-luasnya kebermanfaatan dari produk kita ini. Teman-teman, sudah halal, sudah legal, maka jual ya, gaspol. Nah, gitu ya. Jadi jangan ditahan-tahan gitu ya. Nah, niatkan dalam rangka memang memberikan ya, meluaskan kebermanfaatan, memberikan solusi atas persoalan saudara-saudara kita di luar sana. Banyak sekali saudara-saudara kita yang menginginkan sehat, mereka ingin kembali bisa beribadah dengan khusyuk gitu ya, ingin kembali bisa beraktivitas ya, beramal lebih banyak lagi gitu. Nah, ini semua ya tentu harus ditopang dengan kesehatan. Nah, hari ini banyak sekali anak-anak muda atau orang-orang yang masih usianya masih muda itu sudah mengalami penyakit-penyakit berat, semisal obesitas, ya diabetes itu paling banyak, darah tinggi, kolesterol, ya asam urat. Nah, itu banyak sekarang ini diderita oleh orang-orang muda. Ya, jadi nggak hanya orang tua saja hari ini, orang-orang muda pun banyak. Ya, tiba-tiba ngedrop, setelah ngedrop dibawa ke rumah sakit itu udah langsung yang parah gitu. Itu banyak yang seperti itu. Kenapa? Banyak hal ya. Faktor makanan, hari ini banyak sekali makanan-makanan yang memang merusak kesehatan ya, gula seperti itu kan banyak banget sekarang ini ya. Nah, jadi ini ya, tanamkan dalam diri kita, zolim kalau kita diam-diam saja ya, tidak mensyiarkan produk sebagus Turkish Propolis Ruqyah ini ya, halal, legal, kualitas sudah jelas gitu ya, khasiat sudah banyak yang merasakan, maka tanamkan pada diri kita, zolim saya kalau saya diam-diam saja. Sampaikan gitu ya, banyak orang yang membutuhkan di luar sana. Dan kalaupun ya, kalau niatnya sudah seperti ini, niatnya dalam rangka memberikan informasi yang baik-baik kepada banyak orang, ya ketika pun tidak closing, kita tidak akan kecewa. Kenapa? Insya Allah ini sudah menjadi bagian dari sedekah informasi. Ya, sedekah informasi, kita memberikan informasi yang baik. Jadi kalaupun mereka tidak membeli gitu ya, insya Allah gitu ya, ini sudah tercatat sebagai amal soleh gitu. Kita ingin mereka kembali sehat, kita ingin mereka kembali bisa beribadah dengan khusyuk, bisa beramal lagi, beraktivitas lagi, lebih baik lagi gitu. Nah, ternyata mereka tidak membeli, ya nggak apa-apa. Insya Allah sudah sedekah informasi, sudah menanam. Nah, siapa yang menanam, insya Allah nanti akan ada masanya akan memanen. Ya, itu sudah sering kami pribadi mengalami, misalkan mengedukasinya ke si A, ternyata tiba-tiba si B yang menghubungi ya untuk order. Itu sering gitu ya, nggak apa-apa gitu, pokoknya niatin aja kita menyebarkan informasi yang baik. Oke, kita lanjut ya. Yang terakhir, M yang terakhir adalah ya, bisnis yang kita jalankan adalah mengutamakan amal jariah. Nah, jadi gitu. Jadi bisnis yang kita jalankan tidak hanya sekedar jual beli biasa, ya sudah. Setelah misalkan ada Mbak Sundari misalkan. Setelah Mbak Sundari order, ya sudah selesai. Mbak Sundari dapat TPR-nya, saya dapat uangnya, udah selesai gitu aja gitu. Betul-betul hanya jual beli gitu aja, nggak ada yang lain-lain. Nah, kita tidak seperti itu. Ya, kita pastikan bahwa bisnis yang kita jalani tidak hanya sekedar menghasilkan profit, tidak hanya sekedar menghasilkan laba, tetapi kita ingin bisnis yang kita jalankan juga sekaligus menghasilkan pahala yang tidak sekedar pahala biasa, tapi menjadi pahala jariah, menjadi amal jariah gitu, yang akan terus mengalirkan pahala kepada kita meskipun nanti kita sudah tidak ada di dunia ini.
Meskipun kita nanti sudah tidak bisa beramal lagi, tapi terus mendapatkan transferan pahala. Nah, bagaimana caranya? Lagi-lagi teman-teman bersyukurlah gitu ya. Alhamdulillah kita ada di komunitas ini. Kenapa? Karena komunitas kita ini tidak hanya sekedar mengutamakan profit atau laba, tapi juga memotivasi kita, mendorong kita untuk mengumpulkan amal jariah sebanyak-banyaknya. Dengan cara seperti apa? Dengan cara 2A. Ajak dan ajar. Nah, gitu ya. Ajak dan ajar. Jadi bagaimana dalam bisnis ini kita mengajak orang ya, mengajak orang untuk kemudian mengkonsumsi produk yang menyehatkan mereka yang direkomendasikan Al-Qur'an. Nah, setelah mengajak kita mengajar mereka ya bagaimana cara mereka mengkonsumsinya. Nah, lebih dari itu ya kita mengajak orang-orang untuk juga turut menjalankan bisnis ini yang tidak biasa bisnis, yang modalnya kecil ya, mereka tidak punya modal besar, insya Allah bisa menjalankan bisnis ini. Nah, kita kasih infonya kepada mereka, kita ajak mereka. Ada kok peluang bisnis yang modalnya itu sedikit gitu ya, modalnya tidak perlu modal yang banyak, dan insya Allah ada pembinaan di dalamnya, akan didampingi, akan diajarkan sampai menghasilkan produknya berkualitas. Ajak ya, kita ajak mereka. Nah, setelah mereka kemudian bermitra dengan kita gitu ya, menjalankan bisnis dengan kita, kemudian kita ajar. Tidak kita tinggalkan begitu saja, kita ajar dia. Ya, sebagaimana kita mengajar murid, ya, sebagaimana kita mengajar anak kita, ya, dari mulai pertama apa yang dilakukan, ya. Misalkan dia baru order 3 botol, misalkan apa pertama harus saya lakukan, kita ajari gitu ya. Dibaca dulu knowledge produknya Bu, ini knowledge produknya Bu, silakan dibaca. Dicari tahu apa itu propolis Bu, Turkish propolis begini, teknologi nano begini gitu. Nah, Ibu rajin-rajin posting ya, Bapak rajin-rajin posting. Nah, terus kabarin keluarganya bahwa sekarang menjalankan bisnis baru, bisnisnya di pemasaran Turkish propolis Rukia, minta doanya. Nah, sampai begitu gitu. Jadi kita ajar ya, sehingga tadi yang tadinya ini mitra kita ini tadi tidak tahu bisnis, tidak tahu bagaimana WhatsApp marketing, tidak tahu bagaimana itu kerja propolis, bagaimana itu TPR, apa itu teknologi nano. Selama ini mereka nggak pernah tahu itu, tapi dengan kita mengajarnya ya, dia menjadi tahu. Nah, kemudian dari sana ya dia mendapatkan tambahan finansial, ya, mendapatkan tambahan finansial, mendapatkan tambahan income dari yang kita ajarkan. Kemudian finansialnya, penafkahannya membaik dari yang kita ajarkan. Akhirnya dia bisa gitu ya menghasilkan laba yang banyak, profit yang banyak, sehingga dari sana dia bisa memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anaknya, dia bisa memberikan asupan makanan yang terbaik untuk keluarganya, dia bisa membeli rumah yang terbaik ya untuk keluarganya tanpa cicilan cash gitu ya, bisa memberikan kendaraan terbaik, bisa umroh, bahkan mengumrohkan, bisa haji di usia muda gitu ya, dengan kondisi fisik yang masih kuat, bisa memberikan sedekah tanpa batas ya, jor-joran, bisa memberikan wakaf dengan wakaf yang terbaik, dan dia bisa melakukan banyak amal-amal soleh yang lainnya, wasilah dari ajakan dan ajaran kita. Nah, maka insya Allah ketika kita ikhlas mengajak dan mengajar tadi ya teman kita untuk menjadi mitra kita, kemudian kita mengajarnya dengan ikhlas karena Allah ya, maka insya Allah setiap yang dia lakukan dari apa yang kita ajarkan kemudian menghasilkan kebaikan, itu semua pahalanya juga akan tertransfer kepada kita. Jadi bukan hanya kita mendapatkan transferan orderan, tetapi insya Allah juga akan mendapatkan transferan pahala. Pertanyaannya adalah, mau atau tidak? Yang mau boleh angkat 2 jempolnya. Sambil senyum lah, ya. Mau. Ya, barakallah gitu. Begitu gitu ya teman-teman ya. Jadi bagaimana menjadikan bisnis ini harmonis ya, kemudian laris manis ya, keluarga harmonis, bisnis laris manis, maka ada tadi sudah disampaikan ada 3M. M pertama mengutamakan Allah dan Rasul, M kedua mengutamakan anak dan keluarga,
M yang ketiga, mengutamakan amal jariah. Kalau ketiga-tiganya ini ada dalam bisnis kita, maka pegang erat, jangan dilepaskan. Berjuanglah di dalamnya, bekerja keraslah di dalamnya, karena inilah yang akan menjadikan ya kehidupan kita bersama keluarga kita harmonis, tidak hanya di dunia tetapi juga sampai di surga insya Allah. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Nanti mungkin ada diskusi. Saya kembalikan dulu kepada Bunda Susi. Silakan Bunda. Baik, insya Allah, ya. Alhamdulillah ilmu yang luar biasa ya dari Kak Ulan. Jadi dengan 3 M-nya ya, yaitu mengutamakan Allah dan Rasul-Nya, ya. Dan itulah yang membuat kita mungkin selalu istiqomah untuk senantiasa ada di jalur yang benar ya. Jadi bisnis dengan akad-akad yang syar'i dan tak bermasalah ya. Kemudian yang kedua, mengutamakan anak dan keluarga. Jadi jangan sampai bisnis yang kita jalani itu melalaikan ya, menghabiskan waktu sehingga tidak ada lagi gitu ya yang tersisa untuk anak dan keluarga begitu ya. Dengan cara apa? Kita memilih bisnis yang tepat ya, bisnis yang tepat, jadi tidak sibuk dengan produksi ya, yang menghabiskan waktu, kemudian dengan kriteria produk yang premium ya, yang bisa go online, tahan lama ya, dengan ongkir yang sangat murah, tidak perlu gudang karena barangnya kecil dan ringan ya, repeat ordernya tinggi, dan pastikan profitnya juga tebal ya, sehingga kita bisa menyisihkan untuk sedekah di samping mempercepat untuk mencapai impian-impian kita ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah mengutamakan amal atau pahala jariah. Insya Allah ya, dengan keberadaan kita di KP ya, ketiganya itu akan bisa kita wujudkan insya Allah gitu ya. Sehingga kita juga tidak hanya sekedar mengejar profit di dunia ya, akan tetapi kita juga akan menerima transferan amal ya, walaupun mungkin kita sudah tidak ada. Dengan cara apa ya, di KP kita senantiasa diingatkan gitu ya, dengan melakukan 2A tadi ya, yaitu apa? Ajak dan ajar ya. Kita mengajak orang untuk mendapatkan solusi ya dari TPR ya, untuk kesehatan maupun untuk baik secara fisik maupun secara finansial ya. Kemudian yang kedua, kita juga mengajar ya, mengajar sebagaimana seorang guru kepada murid ya. Nah, nanti mitra-mitra kita itulah murid-murid kita gitu ya. Yang ketika mereka sukses, lalu kemudian mereka juga bisa mencetak para pengusaha yang baru, yang tangguh, maka insya Allah gitu ya, pahalanya akan terus mengalir juga ke kita ya, sebagai mentornya, sebagai leadernya, sebagai gurunya. Seperti itu ya. Nah, manakala 3A itu kita dapatkan dalam komunitas bisnis Kafahpreneur dengan produk yang premium yaitu TPR, maka jangan sampai lepas gitu ya, tapi berjuanglah di dalamnya ya. Insya Allah kita akan mendapatkan bukannya sekedar profit, tapi ini adalah jalan atau anak tangga menuju surganya Allah. Seperti itu ya. Amin Allahumma amin. Baik, itu mungkin ringkasan ya dari materi yang tadi sampaikan. Mungkin ada teman-teman yang tidak bisa mengikuti sejak awal ya. Nah, mungkin setidaknya sudah mendapatkan gambaran besarnya. Untuk itu maka saya buka ya sesi tanya jawab kali ini ya. Silahkan kepada teman-teman yang akan bertanya bisa langsung ya disampaikan secara lisan ataupun mungkin ditulis di chat ya. Saya persilahkan. Saya lihat di chat belum ada ya. Silahkan teman-teman. Ini waktu kita tidak banyak juga ya. Mungkin sekitar 10 menit ini ya.
Betul ya Kak Ulan? Sampai jam 3 WIB. Betul, betul, betul Bu. Betul kan teman-teman? Jangan sampai dilewatkan kesempatannya ini. Sayang. Ada yang lain nih, Bun. Ya, ada yang tanya ya? Sudah ada yang chat? Oh ya, Assalamualaikum Ustazah. Ini dari Mbak Sundari ya. Saya mau nanya apakah boleh kalau sudah melakukan bisnis propolis, kita lakukan bisnis yang lain. Maksudnya mungkin bisnis Turkish Propolis Ruqyah ya. Bolehkah Ya. kita melakukan bisnis yang lain? Tafadhol untuk ditanggapi. Ya, mungkin sekalian ini ada Kak Rika, mungkin nanti bisa direkap. Nah, tadi raise hand kayaknya. Kalian aja. Silakan Iya, Kak Rika. Nanya Silakan langsung ya. Kak Rika, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau nanya, kita kan bisnis ini, nah kita udah memakai, terus menceritakan dan menawarkan ya kan. Nah, waktu waktu ada bersama teman-teman lah gitu kan, sama tetangga waktu lagi ngumpul. Nah, itu ada yang lagi mencari solusi untuk herbal gitu ya kan. Jadi karena udah pernah pakai, ya kita ceritakan gimana ke kita. Nah, tiba-tiba ada yang nyeletuk malah ini ya, kayak dibilang apa ya, kontra sama produk kita gitu. Nah, itu gimana mensiasati itu? Jadi akhirnya ya udahlah saya diam aja. Jadi awalnya karena ada yang mencari solusi herbal, jadi saya coba tawarkan. Nah, tiba-tiba ada yang nyeletuk kalau itu nggak bisa semua orang gitu ya kan. Nah, kita belum selesai menjelaskan, memang iya yang kalau ada alergi produk lebah ya kan, saya jelaskan itu. Ya udah, mensikapi orang yang seperti itu gimana ya, kadang sampai sekarang masih kebawaan, kesel juga sih. Jadi baper ya. Baik, insya Allah pertanyaan sudah bisa ditangkap sepertinya ya. Ya. Ya, silakan. Baik. Mudah-mudahan dengan waktu yang singkat ini bisa terangkum ya dari teman-teman. Dari Mbak Sundari tadi ya, gimana kalau sudah bisnis TPR, apakah boleh menjalankan bisnis yang lain? Ya boleh, nggak terlarang gitu ya, boleh-boleh saja, sah-sah saja. Hanya saja gitu ya, kalau mau ya menerima usulan dan saran dari para leader atau para mentor yang sudah lebih dulu menjalankan bisnis gitu ya. Nah, ini silahkan diambil saran-sarannya. Nah, bagi pengusaha pemula ini disarankan ya semestinya fokus dulu pada satu hal gitu. Ini ya wallahu alam gitu ya, saya sendiri juga sudah mempraktekkannya dan alhamdulillah memang berhasil gitu, dan beberapa yang lain juga mempraktekkannya alhamdulillah juga berhasil. Ini cerita sedikit dari pengalaman kami pribadi ya, Ulan pribadi sebelum menjalankan bisnis ya propolis gitu ya, Turkish Propolis Ruqyah. Nah, itu kan kami bisnisnya macam-macam ya. Ada bisnis busana muslimah, terus juga kami jualan kurma, kami jualan madu, kami jualan jeruk baby. Kalau musim mangga alpukat, kami jualan mangga alpukat ya gitu deh, dijual gitu ya. Yang penting listnya gitu ya. Yang seperti ini memang menghasilkan tetapi tidak eksponensial. Dia tidak akan melejit. Hasilkan ya tidak dipungkiri gitu. Untung. Nah, hanya saja dia flat. Dia tidak eksponensial. Sedangkan kita ingin bisnis kita itu melejit, eksponensial gitu. Ya, jadi meningkatnya itu begitu gitu ya. Jadi menanjak. Kita inginkan. Nah, kalau kita ingin ya menghasilkan bisnis yang eksponensial, yang hasilnya itu luar biasa ya, menanjak dahsyat, maka memang fokus. Ya, gitu. Jadi bisa dicoba. Jadi saya jualan busana muslimah itu sudah
sekitar 7 atau 8 tahunan. Bayangin, untuk ngelepasin itu tuh berat banget gitu. Nanti gimana? Ada nggak yang beli propolis saya ya? Ini yang baju-baju ini kan udah banyak langganannya, masa iya saya lepaskan? Bla bla, banyak lah di sini pokoknya gitu ya. Tapi bismillah gitu ya, bismillah, yakin dengan arahan mentor ya, nurut, manut gitu ya. Sudah bismillah gitu. Ikuti saja ya, terus belajar ya. Dan ini kuncinya juga teman-teman ya, belajar, mencatat, mengajar. Jadi ya, ilmu itu supaya kemudian melekat pada kita, ngefek kepada kita, berpengaruh kepada kita ya, menambah keberkahan pada hidup kita, maka belajarnya kita tuh kayak sekedar belajar menyimak. Tapi bagaimana ketika belajar kita juga mencatat. Nah, setelah itu kita kembali mengajar, mengajarkan gitu. Nah ini Masya Allah ya, fadilahnya luar biasa, efeknya luar biasa gitu. Ya jadi kalau teman-teman yang masih punya mitra satu, jangan disepelekan, itu amanah dari Allah gitu ya. Ajar mereka, ajak mereka ya, ajak ke pembinaan, ajar mereka dengan materi-materi yang sudah kita dapatkan ya, ajar mereka cara-cara menjalankan bisnis dan lain sebagainya. Walaupun baru punya satu mitra, itu amanah dari Allah, jangan disia-siakan gitu. Ya jadi kalau dikatakan apakah boleh jualan yang lain, ya boleh, silahkan ya. Tetapi tadi dari pengalaman kami yang sudah menjalankan ya berbagai macam bisnis, maka fokus itu tidak ada yang menandingi ya. Ketika pengusaha pemula dia fokus, maka dia akan menghasilkan hasil yang eksponensial. Kalau ingin hasilnya eksponensial, maka fokuslah. Tapi kalau ingin biasa-biasa saja gitu ya, ya menghasilkan sih gitu, tapi flat saja, tidak ada capaian yang eksponensial, ya silahkan gitu ya untuk kemudian menjual apa saja yang mau dijual. Tetapi yang disarankan adalah fokus. Kenapa fokus? Inilah ya tidak bisa dikalahkan nih yang namanya fokus ya, atas izin Allah itu mampu menghantarkan kita pada capaian yang eksponensial itu tadi. Itu yang pengalaman yang sudah kami rasakan gitu, yang sudah kami alami gitu. Yang pernah Ulan ceritakan dulu ketika jualan macam-macam itu ya, itu omset itu maksimal 25 juta per bulan. Ya, 25 juta per bulan. Itu udah jualannya udah macam-macam kan? Nah, itu omset terbanyak itu. Ya, udah jualan gamis, udah ada jualan madu di sana, ada kurma di sana gitu ya. Nah, omset tuh maksimal 25 juta omset ya. Itu bukan profit tapi omset. Jadi penjualan yang terjadi. Nah, begitu fokus ya, itu kenaikannya luar biasa eksponensial ya. Itu momen 25 juta per bulan itu pun di momen-momen Ramadan teman-teman gitu ya, momen mau lebaran gitu, bukan setiap bulan. Nah, begitu fokus ya menjalankan bisnis yang sekarang dijalani ini ya, setiap bulannya itu ya fantastis gitu ya. Dari mulai omset kemudian awal-awal ya itu kan di pertengahan bulan mulai bisnisnya, di akhir bulan itu omsetnya 8 juta. Kemudian naik ke angka 20 juta, naik ke angka 40 juta, naik ke angka 60 juta, ya sampai naik ke angka 100 juta pertama, sampai pernah dalam satu bulan itu 250 juta omsetnya gitu. Rata-rata itu di angka 100 juta gitu. Fokus cuma satu yang dijual, Turkish Propolis Ruqyah gitu. Jadi ketika dulu ya macam-macam yang dijual, itu omset yang didapatkan maksimal 25 juta, itu pun momennya di momen mau lebaran. Tahun sekali gitu ya. Nah, ini dengan fokus gitu ya, itulah keyakinan kita ya. Kita yakin, nurut dan manut dengan arahan mentor ya, menjalankan semua yang diarahkan ya atas izin Allah gitu, atas izin Allah. Kemudian bisa eksponensial walaupun jualannya cuma satu, yaitu Turkish Propolis Ruqyah saja. Oke, itu ya. Jadi Mbak Sundari tadi ya, tafadhol silakan dipilih mau yang mana, capaiannya mau eksponensial atau yang flat, yang biasa-biasa aja. Teman-teman pilih yang mana? Yang nomor 1 eksponensial atau yang nomor 2 flat aja? Pilih mana? 1 atau 2? Coba tangannya. 1 atau 2? Ya fokus gitu. Itu ilmunya, resepnya memang begitu ya. Kayaknya emang nggak mungkin, tapi ya begitulah ketika kita fokus. Kalau kita fokus pada satu bidang, maka kita akan menguasai bidang tersebut. Ya, kita akan menguasai. Kalau kita menguasai, maka insya Allah ya di sana akan datang dia rezeki kita. Kita kuasai knowledge produknya, kita kuasai cara memasarkannya, kita kuasai tentang apa sih ya Turkish Propolis Ruqyah itu. Ya, kita kuasai ilmu-ilmu marketingnya dan lain sebagainya. Kita menguasai,
ya maka dengan kita menguasai tadilah ya akan ada pencapaian rezeki yang eksponensial ya. Sabar tahan untuk menjalankan prosesnya, improve the process setiap hari gitu. Nah terus tadi bagaimana menyikapi orang yang kemudian tidak inilah kita baru menjelaskan dia sudah mematahkan gitu ya. Gimana solusinya? Mau diapain orang ini gitu ya? Ajak ngopi aja gitu ya. Tapi jangan dicampur pakai cyanida ya. Diajak mojok, Kak Rika, dia diajak makan bakso, diajak beli es krim. Ya insya Allah nanti akan ada teman-teman. Nanti di kelas 21 hari menjadi sales warrior itu akan ada satu materi bagaimana menghadapi penolakan. Jadi kita sebagai penjual kalau sudah tahu produk kita itu bagus, apalagi rekomendasinya bukan hanya rekomendasi bumi, ya artinya bukan hanya dari sisi ilmiah dia itu bagus, tapi ini rekomendasinya rekomendasi langit. Ya Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Maka kita harus pede, kita harus yakin. Ada penolakan di lapangan itu biasa, ya wajar-wajar saja gitu. Namanya manusia, tidak mungkin semuanya itu sepakat dengan kita. Tetapi balik ke kitanya. Kita bisa mengendalikan diri kita, tapi kita tidak akan bisa mengendalikan orang lain. Maka ketika ada penolakan dari orang di luar kita ya, maka yang bisa kita lakukan adalah mengendalikan diri kita. Kita tetap tidak pada kepercayaan diri kita memasarkan produk kita. Tetap tidak kita kemudian merasa pede dengan produk yang kita pasarkan. Nah, atau justru kita terpengaruh dengan orang tersebut gitu. Jadi kembali ke kitanya. Nanti insya Allah akan ada rumusnya atau caranya bagaimana kita menghadapi penolakan tadi yang akhirnya nanti bisa berujung pada justru closingan. Gak apa-apa ditolak hari ini gak masalah. Yakin saja, tetap saja kita menanam, tetap saja kita sampaikan ya, tetap saja kita dengan ikhlas menyampaikan informasi ini. Kalaupun ada satu orang yang dia tidak sepaham ya nggak masalah. Toh masih ada 249 juta penduduk Indonesia yang lainnya kan. Jadi nggak perlu baper dengan yang satu orang itu, gitu. Artinya masih banyak lagi orang yang butuh solusi, gitu ya. Nah, kemudian ini terakhir ya, yang kedua di kolom chat coba. Sebelum kita tutup ya, bertanya bagaimana cara memasarkan PPR jika kita sebagai seorang istri dan kebetulan juga sibuk ya di rumah terus dan jarang keluar. Nah, untuk pemasaran sendiri paling lewat status WA ataupun FB, sedangkan ikhtiar langit sudah dan ikhtiar bumi. Hanya bisa segitu, belum bisa untuk memasarkan secara door to door ataupun secara langsung ke konsumen. Adakah ikhtiar yang lain yang bisa saya lakukan? Syukron ya. Masya Allah ya. Nah, jadi belum bisa door to door aja sudah closing terus ya, Teh Yuli ya. Ya. Nah, justru kita gitu ya harus belajar di online nih. Memang ada plus dan minusnya, masing-masing punya keunggulan ya. Masing-masing punya keunggulan, offline punya keunggulan tersendiri, online punya keunggulan tersendiri. Tapi kalau kita berbicara tentang peluang usaha hari ini, justru yang paling besar tuh di online ya, teman-teman semuanya. Online itu peluangnya sangat besar. Tinggal nanti bagaimana kita caranya untuk bisa membangun komunikasi yang komunikatif meskipun hanya online. Jadi kita bisa meramu ya komunikasi kita dengan konsumen kita atau dengan mitra kita meskipun belum pernah ketemu secara offline, tetapi gitu ya hubungan yang terjalin itu sudah dekat gitu, sehingga repeat order lagi. Nah itu bisa insya Allah ya. Jadi sekarang ini memang justru yang kita gencarkan itu adalah bagaimana kita merambah di pasar online, karena pasar online inilah yang tidak ada batasan, sangat luas gitu. Ya, sangat luas. Ya, amin. Jazakallahu wa iyaki, Mbak Sundari ya. Jadi begitu, Teh Yuli, nggak apa-apa ya, belum bisa keluar, menawarkan door to door juga nggak masalah. Justru kalau bisa menguasai yang online, yaitu jauh lebih luas lagi pasar kita gitu. Ya, jauh lebih luas lagi pasar kita. Nah, jadi nggak ada masalah sebenarnya. Jadi sudah tepat, tinggal nanti ya banyak sharing dengan leadernya ya, bagaimana kemudian
menambah ikhtiar buminya, misalkan terkait dengan mengolah database ya, terkait dengan meriayah konsumen yang sudah kita punya, meriayah mitra-mitra yang sudah kita punya, tinggal itu saja dirawat. Ibaratnya kita sudah menanam biji, bijinya sudah tumbuh gitu ya, sudah tumbuh dia. Nah, bagaimana cara merawatnya sehingga biji yang tumbuh tadi terus tumbuh, kemudian berbuah ya, kemudian bisa kita panen secara panen raya. Gimana caranya? Nah, itu silakan banyak-banyak didiskusikan oleh leadernya. Jadi tidak ada masalah walaupun kita belum belum punya waktu atau kemampuan untuk keluar secara offline, nggak ada masalah. Justru ya ketika kita bisanya online, optimalkan karena ini jangkauannya justru luas, tidak terbatas gitu. Ya, jadi ditekuni aja dulu ya kesempatan yang kita miliki. Jadi kalau kesempatannya online, optimalkan di online-nya itu. Nanti tinggal dikomunikasikan kepada leadernya. Gitu Teh ya. Insya Allah. Nah, mungkin itu ya. Sudah pukul 3:06. Ini di Bu Susi sudah pukul 4 lewat juga ini. Ya, jadi mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bahas pada sore hari bincang bisnis kita ya. Jangan sungkan untuk teman-teman menghubungi para leadernya masing-masing ya, berdiskusi, bertanya ya. Insya Allah yang rajin bertanya, rajin konsultasi itu mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan closingannya juga terus ada gitu ya, terus berudul insya Allah berkah mudah-mudahan. Oke teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah nanti bincang bisnis akan kembali lagi di minggu depan di hari yang sama, hari Selasa. Insya Allah pukul 13.30 dengan tentunya pemateri ya yang lebih dahsyat lagi. Jadi nggak selalu sama saya. Nanti teman-teman leader yang lainnya juga akan turut ya memberikan ilmu-ilmunya kepada kita semuanya ya. Nah, mungkin itu saja. Ingat ya, kita memperjuangkan keluarga yang harmonis dan juga bisnis yang laris manis itu dengan 3M. Mengutamakan Allah dan Rasul, mengutamakan anak dan keluarga, mengutamakan amal jariah. Kalau di bisnis kita sudah ada ketiga-tiganya ya, kita berjuang di dalamnya. Jangan lepaskan, pegang erat ya, kita sama-sama belajar dan berjuang. Insya Allah ini adalah kapal yang tepat, kapal yang terbaik yang kita tumpangi yang akan menghantarkan kita kepada tujuan-tujuan kita ya, yakni mendapatkan sukses ya, menang bersama-sama dunia dan akhirat insya Allah ya. Saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bu Susi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, Masya Allah.